Orang itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Andai kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya itu tadi otoritasnya penuh. Makanya saya pernah cerita di mana-mana, di kitab-kitab yang saya baca itu ada 2 orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti itu. Setelah itu 2 orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka, ya udah enak di neraka. Ya gak enak di neraka, kok ditanya enak enggak ya gak enak. Ya sudah, kembali lagi ke neraka. Lari, kencang-kencang, lari menuju neraka. Lari. Sama Allah dipanggil lagi. Loh, kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama Allah dipanggil. Ya sudah, di surga aja, di surga. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah nanti kalau di mahsyar ya, kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat, semangat, harus semangat. Oke Gusti, semangat. Lah repotnya kalau nggak dipanggil lagi. Akhirnya barokahnya semangat itu dia di surga. Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan, ini kan boleh dibahasakan seperti itu. Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka. Tolah itu. Jalan oleh lagi. Sampai itu gak semangat oleh lagi. Terus ditanya sama, kenapa kamu tolah itu? Saya tidak pernah ngira ya Allah ketika engkau panggil di surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, kamu di surga saja. Barokahnya husnuzon. Jadi Tuhan itu unik. Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah, agama itu riwayat. Sebagian diredaksikan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini agama, maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah tahu. Kayak tadi ada orang diinjek, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud menyalahkan yang injek. Tapi ketika yang sujud mencatut nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya direduksi satu, diambil satu, disembunyikan satu. Ada kan dia begini mungkin malah Allah maklumi. Saya tidak akan maafkan kamu. Enggak apa-apa Allah, kan saya. Kan tidak mencatut namanya Allah. Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu. Allah tidak akan tersinggung. Karena dia sebagai manusia tentu punya dendam, punya rasa mangkal, punya emosi. Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu, berarti dia mencatut statusnya Allah. Dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan.